Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak ibu semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai menumbuhkan semangat wirausaha, karena sebelumnya kita sudah memahami sikap dan perilaku wirausaha. Baik. Nah, untuk semangat wirausaha adalah jiwa wirausaha yang merupakan kekuatan dalam menjalankan wirausaha agar sukses sesuai visi yang diharapkan. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi semangat seorang wirausaha, yaitu selalu berpikir positif, selalu berinovasi tanpa henti, selalu termotivasi untuk meraih keberhasilan, memiliki pribadi yang kuat, selalu ulet dan bekerja keras tanpa henti, selalu menuntut perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, banyak orang yang tertarik berwirausaha karena ada imbalannya. Itu ada 3 kategori ya. Salah satunya itu adalah laba. Itu termasuk motivasi yang paling kuat karena salah satu cara untuk mempertahankan nilai perusahaan. Jadi kalau kita berwirausaha tidak mendapatkan keuntungan atau laba, ya itu sama saja, tidak ada perkembangannya ya. Jadi memang keuntungan atau laba itu termasuk motivasi yang paling kuat dalam wirausaha. Yang kedua, kebebasan. Orang yang ingin bebas dari pengawasan dan aturan birokrasi atau organisasi. Jadi bagi kita yang tidak terlalu senang dengan adanya peraturan-peraturan, jika nanti kita bekerja, maka jalan yang terbaik itu adalah apa? Menjadi seorang wirausaha. Karena di situ bisa dikatakan kita pemimpinnya, kita pelakunya, kita yang nikmati hasil dari usaha itu tadi. Yang ketiga, kepuasan menjalani hidup. Ini bisa jadikan sebuah refleksi pemenuhan kerja pribadi. Jadi kalau wirausaha ini kita ini ya, semuanya kita yang menentukan. Kalau kita mau dapat duit, ya kita wirausaha. Kalau kita malas, ya kita bisa menghentikan usaha itu sendiri tanpa adanya izin-izin dari pihak tertentu. Tuh. Nah, menurut Murphy dan Pix ada 8 anak tangga untuk mencapai karir di dalam berwirausaha. Jadi ini ada 8 anak tangga yang bisa kita lewati untuk berhasil dalam berkarir ya di bidang wirausaha. Itu ada mau bekerja keras, bekerja sama dengan orang lain, penampilan yang baik, itu juga termasuk ini ya, penentu ya keberhasilan, mempunyai keyakinan, pandai membuat keputusan, mau menambah pengetahuan, ambisi untuk maju, dan pandai berkomunikasi. Nah, adapun letak keberhasilan di dalam mengembangkan semangat kerja wirausaha itu ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Salah satunya kemampuan merumuskan tujuan usaha. Jadi kita jadi seorang wirausaha, baik kita membuat misalnya usaha perseorangan, kita juga harus bisa ini merumuskan tujuan usaha. Buat apa kita mendirikan usaha? Nah, itu kita juga sudah harus ada gambarannya, ada rancangannya gitu ya. Yang kedua, pemahaman tentang hakikat dan makna berwirausaha. Untuk apa sih kita berwirausaha? Itu kita harus paham ya. Mau dibawa kemana ini berwirausaha? Jadi di sini kita ada pemahamannya sendiri gitu ya. Yang ketiga, sikap dan kemauan serta tindakan. Jadi kalau kita di sini menjadi seorang wirausaha cuman ada kemauan, besok saya mau buat usaha yang begini-beginilah, saya mau mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi tidak ada tindakannya, itu sama saja dengan nol ya. Tidak akan berhasil kita menjadi seorang wirausaha kalau berpikirnya seperti itu. Tidak ada kemauan tapi tidak ada tindakannya. Nah, untuk selanjutnya, keberanian untuk mengambil inisiatif dan inovatif. Ini juga termasuk faktor keberhasilan kerja wirausaha. Jadi harus kita bisa bedakan antara inisiatif dan inovatif. Kalau inisiatif, jika dalam suatu keadaan, ini contohnya ya, kita dituntut
dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apa tindakan kita? Nah, di situ kita berinisiatif, harus bisa mengambil keputusan, harus bisa mengambil tindakan. Misalnya ada keluhan pelanggan, misalnya, bagaimana ini produknya, kenapa tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan yang dipromosikan. Dah, kita bagaimana inisiatifnya? Langsung, oh maaf ibu, kami akan memperbaiki produknya, atau misalnya kami akan memberikan produknya yang lebih baik lagi. Nah, kalau untuk inovatif itu selalu memberikan pembaharuan atau memberikan perubahan-perubahan dari produk yang kita hasilkan. Selanjutnya, kecakapan dalam mengelola usaha. Jadi seorang wirausaha itu kita harus bisa memanajemen dari usaha kita. Manajemen itu adalah suatu sistem. Jadi seorang wirausaha itu harus bisa menjalankan sistem mengelola usaha. Apa contohnya? Sistem itu ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengendalian, ada juga pengawasan. Nah, itu kita harus paham itu. Itu termasuk cara mengembangkan semangat kerja agar berhasil itu ya. Baru yang selanjutnya, kreativitas dan percaya diri. Nah, di dalam kreativitas ini kita harus bisa menciptakan sesuatu produk yang belum ada yang sama dari produk yang kita hasilkan itu ya. Memang yang belum ada, memang betul-betul hasil dari pengembangan kita sendiri. Dan percaya diri dari produk yang kita hasilkan bahwasanya itu memang mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, pengalaman dan pendidikan. Nah, pengalaman dan pendidikan ini juga bisa jadikan suatu motivasi. Seandainya kita pernah tinggal di mana, kita bisa jadikan pengalaman itu jadi semangat dalam wirausaha gitu ya. Selanjutnya, semangat wirausaha akan tumbuh jika kita mengembangkan 3 kemampuan berikut. Yang pertama itu motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi itu adalah keinginan untuk bekerja keras demi mencapai tujuan tertentu. Motivasi juga bisa didefinisikan sebagai proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Contoh kecil ini ya, saya harus berhasil, saya harus sukses, itu termasuk motivasi. Kalau misalnya ada lagi kata-kata kegagalan adalah suatu pelajaran yang berharga, itu termasuk motivasi juga ya. Nah, yang kedua, kreativitas. Nah, kreativitas itu apa? Pengembangan ide sehingga dapat tercipta sesuatu yang lebih baik dan lebih berguna. Nah, di sini kita memang betul-betul menciptakan sesuatu yang ada nilai gunanya dari ide kita sendiri, belum ada yang meniru. Misal contoh, kita bisa membuat produk yang memang betul-betul dibutuhkan konsumen. Misalnya itu contohnya minuman yang bisa buat orang diet dalam 1 minggu. Nah, itu banyak itu nanti yang dicari kan. Itu kan kreativitas. Apa contohnya? Ya, kita bisa mencampurkan atau membuat formula-formula yang bisa menjadi orang itu lebih baik lagi gitu. Yang ketiga, inovatif. Apa inovatif? Proses atau hasil pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk yang memberikan nilai guna. Jadi ya, yang awalnya misalnya produk ini hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan konsumen itu hanya 1 fungsi, nah kita tambah bisa menjadi 2 atau 3 fungsi. Itu ya. Di sini itu cukup sekian mengenai semangat wirausaha, mudah-mudahan dapat dipahami. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.